Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Mutiara Mujahida dengan NIM 211071080 dari Ketiga Keperawatan IPA Veteran Jakarta. Saya akan menjelaskan tentang mekanisme pengendalian keseimbangan asam basa dalam tubuh dari matkul Patofisiologi kelas C dengan dosen pengampu Ibu Nurse Fiora Ladisvita Enskop Spectrop MB. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Ya, konsep asam basa. Jadi apa sih konsep asam basa itu? Baik, dalam keadaan normal, tubuh manusia memproduksi asam dari hasil metabolisme sel seperti protein, karbohidrat, dan juga lemak dalam bentuk asam volatil atau asam karbonat dan non-volatil seperti metabolik asid, laktat, keton, sulfat, fosfat, dan lain-lain. Nah, untuk mempertahankan keseimbangan asam basa atau homeostatis, kelebihan asam karbonat akan dikeluarkan melalui paru-paru dalam bentuk karbon dioksida atau CO2. Dan kelebihan asam non-volatil akan dinetralisasikan oleh sistem dakar atau buffer. Baik, selanjutnya konsep sederhana oksigenasi dan ventilasi. Baik, jadi yang pertama, jaringan membutuhkan oksigen atau oxygenation dan pengeluaran karbon dioksida atau disebut dengan ventilation. Kedua, oksigenasi dan ventilasi dilakukan oleh paru-paru. Ketiga, jaringan memproduksi karbon dioksida. Yang keempat, karbon dioksida atau CO2 adalah asam. Yang kelima, ventilasi adalah proses pengeluaran CO2 menjadi sangat berperan dalam keseimbangan asam basa. Baik, yang selanjutnya adalah pengertian asam. Asam adalah senyawa yang bisa menerima ion hidrogen atau ion H+ sebagai resipien atau penerima proton. pH dari senyawa asam ialah kurang dari 7. Contoh dari asam seperti HCl atau asam lambung dengan pH 2 dan juga NS sebesar 0,9% dengan pH 5. Oke, yang selanjutnya pengertian basa. Basa adalah senyawa yang bisa memberikan ion hidrogen atau OH- sebagai donor proton. pH dari senyawa basa ialah besar dari 7. Contoh dari basa yang pertama ada salivah dengan pH 7,4. Dan yang kedua ada pasta gigi dengan pH 8 sampai dengan 9. Nah, mengapa harus darah arteri? Karena pada darah arteri itu terdapat lebih banyak oksigen dibandingkan dengan darah vena, dan juga lebih sedikit karbon dioksida dibandingkan dengan darah vena. Nah, warna darah arteri itu lebih cerah, sedangkan warna darah vena itu lebih gelap atau membawa produk sisa-sisa metabolisme. Nah, kalau darah arteri itu langsung menuju ke jaringan, sedangkan darah vena itu keluar jaringan. Maka dari itu, kita melalui darah arteri. Lalu, berapa sih porsi asam basa? Normalnya pH-nya itu adalah 7,35 sampai 7,45. Nah, normal dari PaCO2-nya yaitu 35 sampai 40 mmHg. Nah, normal dari HCO3-nya adalah 24 mnOL per kal. Nah, normal dari base excess atau BE atau disebut juga dengan defisit adalah kurang lebih atau plus minus 2. Nah, parameter BGA. PaO2 digunakan untuk menentukan kepatenan oksigenisasi. Sedangkan PaCO2 digunakan untuk menentukan kepatenan ventilasi. Nah, untuk menentukan status asam atau basa, itu membentukkan pH, PaCO2, HCO3-, dan base excess atau BE. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu keseimbangan asam basa. Nah, keseimbangan asam basa adalah suatu keadaan di mana konsentrasi ion hidrogen yang diproduksi setara dengan konsentrasi ion yang dikeluarkan oleh sel. Pada proses kehidupan, keseimbangan asam pada tingkat molekular umumnya berhubungan dengan asam lemah dan basa lemah. Begitu pula pada tingkat konsentrasi ion H+ atau ion OH- yang sangat rendah.
Nih, ada pengaturan keseimbangan asam basa. Nah, mekanismenya yaitu proses terjadinya keseimbangan asam basa tubuh dilakukan dengan cara mengatur keseimbangan hidrogen dalam tubuh. Pengaturan keseimbangan ion hidrogen dalam beberapa hal sama dengan pengaturan ion-ion lain dalam tubuh. Sebagai contoh untuk mencapai homeostatis. Nah, agar tetap dalam kondisi seimbang antara produksi hidrogen dan pembuangannya, bila berlebihan dalam tubuh, maka ginjal memainkan peranan kunci untuk membuang hidrogen tersebut. Adapun mekanisme yang dilakukan adalah dengan cara melakukan pengaturan hidrogen, yaitu melalui yang pertama ada sistem penyangga asam basa. Sistem ini bekerja menjaga tubuh tidak berkelebihan asam dengan membuang hidrogen melalui ginjal dalam bentuk amonia. Yang kedua, ada pusat pernafasan. Pusat pernafasan akan mengatur pembuangan karbon dioksida atau CO2 agar tubuh tidak kelebihan asam. Jadi ketika tubuh kelebihan CO2, maka akan terjadi pernafasannya yang dalam sehingga kadar CO2 berkurang dan keasaman tubuh turun kembali seimbang. Yang ketiga, ginjal pada saat tubuh keadaan kelebihan asam, maka ginjal akan merespons dengan cara mengekskresikan urin. Akibatnya hidrogen akan berkurang dan juga terjadi keseimbangan asam basa dalam tubuh. Baik, yang selanjutnya atau yang terakhir ini ada asidosis dan alkalosis. Apa sih itu asidosis dan juga alkalosis? Baik, asidosis adalah suatu kondisi abnormal di mana terjadi peningkatan kesamaan dalam darah. Biasanya karena peningkatan produksi asam. Nah, pH dari asidosis ini adalah kurang dari 7,35. Selanjutnya, alkalosis. Alkalosis adalah suatu kondisi peningkatan alkalinitas abnormal dalam darah. Biasanya terjadi karena kehilangan banyak asam dan juga kadang-kadang karena peningkatan HCO3 dalam darah. pH dari alkalosis adalah besar dari 7,45. Nah, bagaimana cara menentukan apakah itu asidosis atau alkalosis? Jadi yang pertama dilihat adalah pH-nya. Nah, jika pH-nya kurang dari 7,35, maka dia masuk ke dalam kategori asidosis. Sedangkan jika pH-nya lebih dari 7,45, maka ia masuk ke dalam alkalosis. Nah, perlu diperhatikan juga untuk menentukan apakah dia respiratorik atau metabolik. Jika PaCO2-nya lebih tinggi dari batas normal, maka dia respiratorik. Jika PaCO2-nya lebih rendah dari batas normalnya, maka dia respiratorik. Seperti itu. Nah, jika HCO3-nya lebih rendah, maka dia metabolik. Sedangkan jika HCO3-nya lebih tinggi, maka dia metabolik di dalam alkalosis. Jadi, jika pH-nya rendah dan HCO3-nya rendah, maka dia masuk dalam asidosis metabolik. Itu. Nah, jadi menentukan metabolik yaitu jika metabolik dan PaCO2 normal, maka tidak terkompensasi. Jika PaCO2 tinggi, maka akan terkompensasi. Nah, pH normal berarti akan terkompensasi penuh. Sedangkan jika pH tidak normal, maka terkompensasi sebagian. Begitu juga dengan respiratorik. Jika respiratorik dan HCO3 normal, maka tidak terkompensasi. Jika HCO3 tinggi, maka akan terkompensasi. pH normal yaitu akan terkompensasi penuh, sedangkan pH rendah atau tidak normal, maka akan terkompensasi sebagian. Baik, yang terakhir ada gangguan keseimbangan asam basa. Yang pertama ada asidosis respiratorik. Dalam kondisi di mana keasaman darah berlebihan karena penumpukan karbon dioksida atau CO2 dalam darah akibat dari gangguan fungsi paru-paru. Kecepatan dan kedalaman pernafasan dapat mengatur kadar karbon dioksida dalam darah sehingga kadar asam dalam darah akan seimbang. Nah, apa penyebabnya? Penyebabnya yaitu pengeluaran karbon dioksida oleh paru yang tidak adekuat akan menyebabkan terjadinya asidosis respiratorik. Nah, sebagaimana terjadi pada penyakit paru
pneumonia atau emfisema, asma bronchiale, bronkitis kronis, dan juga edema paru. Nah, gejalanya apa saja? Gejala yang dirasakan berupa sakit kepala, rasa mengantuk yang akan berlanjut, menjadi penurunan kesadaran dan koma jika keadaannya semakin memburuk. Kedua, ada asidosis metabolik. Asidosis metabolik adalah kondisi di mana keasaman darah berlebihan yang ditandai dengan rendahnya kadar bikarbonat dalam darah. Akibatnya, pernafasan akan menjadi lebih dalam dan lebih cepat sebagai usaha tubuh untuk menurunkan kelebihan asam berupa karbon dioksida melalui nafas. Selain itu, ginjal juga akan membantu dengan cara mengeluarkan lebih banyak asam dalam urin. Jika kondisi tersebut tidak teratasi, maka akan terjadi asidosis berat yang akan berakhir dengan koma. Apa penyebabnya? Baik, penyebabnya adalah asidosis ini terjadi akibat kelebihan asam dari metabolisme abnormal. Kemungkinan akibat dari kelebihan intake atau produksi asam dan juga kehilangan banyak bikarbonat. Nah, gejalanya ada seperti mual, kelelahan, dan muntah. Pernafasan menjadi dalam atau sedikit cepat. Bila asidosis semakin memburuk, tekanan darah dapat turun dan menyebabkan shock, koma, dan bahkan kematian. Baik, selanjutnya ada alkalosis respiratorik, yaitu suatu keadaan di mana darah menjadi basah karena hiperventilasi pernafasan, sehingga kadar karbon dioksida dalam darah menjadi rendah. Penyebabnya yaitu pernafasan yang cepat dan dalam atau disebut hiperventilasi seperti pada seseorang yang sedang mengalami kecemasan. Adapun penyebab lainnya dari alkalosis respiratorik adalah rasa nyeri, kadar oksigen darah yang rendah, demam, dan lain-lain. Baik, gejalanya yaitu penderitaan rasa cemas, rasa gatal di sekitar bibir atau wajah. Jika keadaannya semakin memburuk, maka bisa terjadi kejang otot dan penurunan kesadaran. Nah, yang terakhir ada alkalosis metabolik. Adalah suatu keadaan di mana darah dalam keadaan kelebihan basah karena tingginya kadar bikarbonat. Nah, penyebabnya apa saja? Adapun penyebab utama dari alkalosis metabolik adalah yang pertama, mengonsumsi obat diuretik seperti furosemid. Yang kedua, kehilangan asam saat bilas lambung. Yang ketiga, kelenjar adrenal yang terlalu aktif seperti pada penyakit sindroma Cushing atau akibat mengkonsumsi kortikosteroid. Nah, gejala yang dialami apa saja? Alkalosis metabolik dapat mengakibatkan penderita menjadi mudah tersinggung, otot berdenyut, dan kejang otot. Mungkin juga tidak menampakkan gejala sama sekali. Bila terjadi alkalosis menjadi bertambah berat, dapat menjadi spasme otot yang berkepanjangan. Baik, itu dia tadi penjelasan saya tentang mekanisme dari keseimbangan asam basa. Mohon maaf apabila ada perkataan yang salah dalam penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat. Sampai berjumpa lagi. Terima kasih sudah menonton.